Baik, halo semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan salah satu fitur add-ons dari Google untuk membuat PDF atau mengenerate PDF otomatis dari Google Form. Jadi cara yang pertama kali kita harus membuat Google Form-nya dulu. Ini seperti yang kalian lihat ini adalah salah satu contohnya. Kemudian setelah itu kita buat response ya, kita buat create spreadsheet. Oke, setelah spreadsheet sudah terbentuk, kita buka. Kemudian kita tunggu sebentar. Baik. Oke, still working. Ya, kemudian kita buka. Nah, ini add-ons yang kemarin saya beli secara premium. Add-ons-nya adalah Dokumen Studio. Silakan nanti teman-teman misalnya mau menggunakan Dokumen Studio bisa menggunakan Get Add-ons. Kemudian nanti diaktifkan add-on-nya. Nah, setelah itu beli license-nya itu kalau untuk 1 tahun saya beli untuk unlimited atau unlimited user itu bisa sampai unlimited ya, jadi tidak terbatas. Tapi kalau misalnya belum beli itu hanya bisa untuk mengirimkan atau mengenerate 100 PDF. Nah, ini yang saya maksud. Jadi setelah kita open, ini muncul ya Dokumen Studio di sebelah kanan. Kemudian dokumen merge. Oke, enable. Kita enable dulu. Nah, kita ambil source filenya itu dari mana gitu ya. Nah, file yang mau kita buat itu bisa dari Google Dokumen, Google Sheet, dan kemudian Google Slide. Pada kasus ini saya menggunakan Google Slide. Kenapa? Karena supaya tidak karena di situ ada gambarnya. Jadi kalau kemarin waktu saya coba pakai Google Doc, gambar itu tidak bisa di-generate ke PDF gitu. Nah, kemudian saya coba pakai Google Slide, ternyata bisa. Ganti Google Slide dulu. Template-nya, nah, template-nya itu ada di file, di folder. Ini tidak harus dibuat folder, jadi silakan saya di luar juga boleh. Nah, ini kita buat, ini masih dalam bentuk Microsoft Presentation. Nah, Microsoft Presentation ini harus kita rubah dulu jadi Google Dokumen. Caranya Google Slide, sorry. Caranya kita klik di Google Slide-nya, kemudian nanti kita save. Nah, ini ya contohnya. Kemudian ini harus kita save dulu. Nah, ini kita save as Google Slide. Baik, ini sudah jadi Google Slide. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat di Drive ya, ini sudah muncul nih. Nah, ini ya, yang warna kuning. Jadi dia sudah tidak PPTX lagi. Jadi Microsoft sama Google itu beda ya, kalau provider itu beda ini ya. Nah, kita buka di Google Slide-nya. Setelah kita buka, kita perlu membuat ini. Jadi kalau misalnya kita ngetik form supaya otomatis namanya itu nanti tergenerate jadi PDF. Caranya gimana? Ini ya. Jadi yang pertama ini harus ditaruh tengah dulu. Nah, tengahnya mana ini? Gini ya misalnya. Nah, misalnya namanya ini kita rubah bukan Calibri, misalnya apa ini? Kalau sertifikat itu mungkin bisa pakai apa ya? Kevin misalnya. Oh, jelek.
Lobster. Oh, oh, Pacifico. Kayaknya lobster aja ya, tapi ini kecilkan. Ini kemudian sudah tengah ya. Nah, sip. Itu kecilkan lagi. Ini kita perbesar. Sip. Jadi nanti waktu di teman-teman masih ingat di Google Form ini kita memberikan input nama dan email address. Jadi nanti dalam tulisan ini ya, gini ya, ini adalah pemanggilnya. Jadi harus pakai kurung kurawal. Nah, dengan adanya ini nanti kita harus sesuaikan ya. Ini misalnya kita mencantumkan nama. Nah, di sini juga harus nama begitu tulisannya. Bold atau enggak misalnya. Misalnya enggak bold ya, misalnya kayak gini. Sip. Sudah. Oke, jadi nanti setelah kita input nama, harapannya nama itu akan muncul di sini. Terus kemudian PPT ini akan berubah menjadi PDF secara otomatis. Nah, ini ya, kita sudah tentukan Google Slide, maka kita klik di Google Slide-nya. Sekarang Google Slide, sertifikat Yuda ini. Kita pilih. Nah, kemudian ini ditemukan satu marker. Apa tuh? Nama gitu. Kalau kita misalnya masukin email address, nanti di dalam PDF-nya itu juga akan muncul apa itu namanya, nama plus email gitu. Nah, kamu juga bisa nanti memberikan nama filenya, misalnya sertifikat atas nama siapa gitu ya. Nah, ekspornya itu bisa Google Slide, bisa PowerPoint, Office. Nah, ini saya pilih yang PDF. Kemudian mail merge with Gmail, artinya nanti peserta itu akan mendapatkan email secara otomatis yang kita sudah tentukan dulu. Gitu. Misalnya ini ya, email specific people itu berarti kita email ke email address-nya. Nah, tadi di sini sudah ada email address. Kita tulis email address. Kemudian email subjeknya, judul subjeknya kita tulis sertifikat atas nama. Sender shoulder-nya kita sesuaikan sama ini program Pascasarjana Universitas Jambi. Program Pascasarjana Universitas Jambi. Nah, dan kita bisa isi email ini juga tergantung sesuai keinginan kita. Misalnya kepada nama terima kasih telah mengikuti kegiatan webinar pemulihan lingkungan menuju new normal. Webinar pemulihan lingkungan menuju new normal. Berikut dilampirkan sertifikatnya. Salam panitia webinar pemulihan. Oke, sudah. Kita save. Jangan lupa ini ya, di tik dulu.
Include the file match document as an email attachment. Oke, kita save. Kemudian ini Google Form Publisher sepertinya tidak perlu. Upload to Google Drive. File ini bisa diupload ke specified Google Drive tertentu. Nah, cuman kalau misalnya tapi kita harus buat dulu nih. Misalnya di My Drive kita buat sertifikat Yuda, create. Kemudian di sini kita juga harus diganti dulu sertifikat Yuda. Oke, seperti ini. Ini ya, kita select. Jadi nanti semua file itu akan masuk ke sertifikat Yuda gitu. Enggak muncul ya. Sudah muncul. Dan nanti semua file PDF yang terbentuk itu akan masuk ke dalam folder ini gitu maksudnya. Kemudian ini tidak perlu, ini tidak perlu. Oke, kalau sudah kita klik merge on form submit. Jadi ketika form itu disubmit, dia akan mengirimkan PDF ke email yang bersangkutan gitu ya. Oke, kita coba. Yang pertama kita save dulu. Oke, jika sudah, kita coba sekarang. Nah, kita masukkan, kita view. Ini sudah disetting. Jangan lupa disetting untuk edit after submit dan jangan diklik ya limit to one response karena ini ada beberapa response nanti ya. Oke, kita coba preview, kemudian kita isi ya. Misalnya Bimas Setiaji live.undip.ac.id, nama Bimas Setiaji Surya Ramadan. Oke, kita submit. Nah, kalau mau submit lagi, kita submit another response. Nah, kita cek di sini apakah sudah terkirim. Kita tunggu dulu. Sepertinya belum ya. Nah, sudah terkirim. Email sends to bimasyaji@live.undip.ac.id. Oke, kita cek di email kita ya. Oke. Oh, belum. Jadi nanti file yang terkirim itu dalam bentuk ini sudah tersimpan ke Google Drive ya. Kemudian sudah tercantum juga di dokumen file studio gitu. Nah, ini bisa dilihat itu gambar itunya ya, filenya. Oh, ternyata masih belum kirim juga. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudahkah? Belum ya. Ini kalau mau lihat langsung ya, kita coba cek. Nah, ini ya sudah. Ini adalah filenya, sudah terbentuk. Oh, ternyata belum juga ya. Nah, bisa jadi karena kesalahan dalam penulisan email. Coba kita cek. Kadang-kadang memang butuh waktu yang cukup
lama. Jadi dia ada prosesnya gitu ya untuk terkirim. Nah, tapi sebenarnya dari sendernya, dari pengirimnya itu sudah terkirim. Walaupun ini pakai email saya, tapi ini tadi judulnya ya program pasca sarjana Universitas Jambi kepada Bima Setiaji, kemudian dibilang kepada nama, terima kasih telah mengikuti ini, salam panitia webinar. Nah, kemudian di sini sudah ada attachment-nya, ini file yang sudah tercantum di email gitu. Oh, belum juga tahu nih. Tapi sebenarnya sudah ya. Kalau misalnya kita cek di sini, tinggal kita tunggu waktu, mungkin ada butuh waktu beberapa menit untuk sampai ke email saya yang lain. Ya, itu mungkin sedikit ya dari saya terkait dengan penggunaan dokumen studio. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan untuk mempermudah proses administrasinya, dipersilakan. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman semua untuk memudahkan kegiatan-kegiatan administratif yang sekarang sedang dilakukan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.